Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nur Afifa dari Prodi Akuntansi Pagi 2019 semester 5. Pada saat ini saya ingin menjelaskan topik 9 yaitu mengenai pengenalan software Zahir Accounting. Pengenalan Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya itu jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu yang pertama ada jurnal penjualan, kedua ada jurnal pembayaran uang muka, dan ketiga ada jurnal pencadangan penghapusan piutang. Dengan demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya, seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan. Grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi yang lain. Fasilitas Zahir Accounting versi 6.1. Dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modul aplikasi. Yang pertama ada fasilitas menu yang berisi ada file, setting, plugin, tutup buku, window, dan petunjuk. Klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Yang B, melalui menu setting, Anda dapat men-stop klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan hutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program. Yang C, melalui menutup tutup buku ini, Anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Yang D, melalui menu window, Anda dapat menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Yang E, Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran, dan pertanyaan kepada pihak PT Zahir Internasional dan melakukan registrasi pada program pada menu petunjuk. Yang selanjutnya itu ada fasilitas modul yang berisi dari dashboard, itu digunakan untuk melihat tampilan grafik di antaranya ada neraca atau laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa melihat juga reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Yang kedua ada data-data digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Yang ketiga itu ada buku besar, digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuat buku besar per akun. Yang selanjutnya, yang D itu ada modul penjualan. Ada beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan. Yang pertama itu ada jurnal penjualan untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Yang kedua, jurnal pembayaran piutang usaha, yaitu menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Yang ketiga ada jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, yaitu menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Yang keempat ada jurnal penghapusan piutang, yaitu membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali atau retur, atau atas terjadinya pembatalan pesanan. Yang E itu ada modul pembelian, fasilitasnya itu yang pertama ada jurnal pembelian, yang kedua ada jurnal pembayaran hutang usaha, yang ketiga ada jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, yang keempat ada jurnal penghapusan utang usaha. Ini penjelasannya sama kayak yang modul sebelumnya.
Nah, untuk modul kas dan bank itu digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Ada beberapa fasilitasnya, yaitu yang pertama terdiri dari transfer kas, itu untuk melakukan pemindah bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Yang kedua itu ada kas masuk, mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan. Ini tuh digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Yang ketiga itu ada kas keluar, mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional, seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Yang keempat ada rekonsiliasi bank, mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan atau data di komputer dengan buku bank. Yang selanjutnya itu ada modul persediaan, fasilitasnya itu sama dengan modul yang pembelian. Itu ada isinya itu ada jurnal penyesuaian persediaan untuk menginput transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi HPP. Yang selanjutnya ada jurnal pemindahan barang, menginput transaksi proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga ada stok upnam, mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan atau data di komputer dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Yang keempat, penentuan harga jual, menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Yang selanjutnya itu laporan. Laporan di Zahir Accounting ini tersedia dalam ratusan bentuk. Tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya. Selanjutnya ada search itu, fasilitas ini tuh berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh database data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Yang selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama ada jurnal umum, ada buku besar pembantu, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Ini untuk tampilan Zahir di aplikasi Zahirnya. Itu ada informasi perusahaan. Ini ada untuk membuat data baru. Nanti yang kita akan praktekkan. Ini juga yang ini juga ada nanti. Ini konfirmasi akhirnya kayak memastiin udah benar belum sama perusahaannya. Yang selanjutnya ini ada jenis usaha. Kita bisa milih nanti bidang usahanya itu mau di bidang apa. Ini untuk tampilan menu utama di aplikasi Zahirnya. Yang selanjutnya setelah data perusahaan telah diinput ke dalam Zahir Accounting Software, langkah berikutnya input saldo awal akun akan tetapi sesuaikan kode akun terlebih dahulu. Kode akun yang disesuaikan yaitu piutang usaha menjadi piutang dagang, persediaan menjadi persediaan barang dagang, utang usaha menjadi utang dagang, penjualan produk menjadi penjualan barang dagang. Langkah-langkahnya itu nanti saya jelaskan juga di Zahirnya. Di sini ada langkah-langkah penyesuaian akun. Nah, di sini ada juga langkah-langkahnya juga. Kayak kita tuh mau nambahin akun barunya bisa juga. Terus ini untuk neracanya, nah nanti tampilannya itu kita bisa mastiin nih di neraca ini total aktifanya dengan total utang dan modalnya itu balance atau enggak. Yang selanjutnya itu kita ngisi saldo akunnya itu saldo awal akun. Yang selanjutnya ada langkah penyesuaian akun. Nanti ini semuanya saya praktekkan di Zahir Accounting. Langsung aja kita prakteknya. Sebelumnya saya mau ngasih tahu, karena aplikasi Zahir Accounting-nya di laptop saya itu tidak support untuk aplikasinya,
Makanya saya pakai Zahir Online. Langsung aja kita masuk. Di sini saya udah buat akunnya. Nah, di sini udah masuk ke tampilan pertama, kita buat baru. Nama perusahaannya saya ingin masukin PT Sumber Rejeki. Untuk pilih jenis usahanya itu saya mau masukin yang perdagang dan distribusi. Ini untuk rupiahnya udah benar, tapi untuk periode akuntansinya saya pinginnya dari Januari sampai Desember 2018. Kalau udah, kita klik simpan aja. Ini kita tunggu di sini, nanti akan muncul tampilan selanjutnya. Ini kalau udah langsung aja kita ayo mulai. Ini kita pilih yang saya hubungi nanti. Ini saya ingin pakai yang bahasa Indonesia saja. Nah, kalau udah, kita kan mau buat data akunnya ya. Kita klik caranya itu data master, kita pilih yang daftar akun. Udah kita klik, ini akun-akunnya udah muncul. Jadi ada beberapa akun yang kita ubah. Yang pertama itu akun piutang usaha, kita edit jadi piutang dagang. Caranya klik kanan, terus edit. Kalau udah, kita klik simpan. Yang selanjutnya akun persediaan, jadi persediaan barang dagang. Klik kanan, kita klik edit. Kita klik simpan. Yang selanjutnya akun utang usaha. Ini kita ubah jadi utang dagang. Kita klik simpan. Yang selanjutnya akun penjualan produk, kita ganti jadi penjualan barang. Biar gampang kita search aja, biar cepat. Kita ganti jadi penjualan barang. Semuanya tadi saya udah ubah beberapa akunnya. Langsung aja saya pingin masukin saldo awalnya itu. Caranya itu kita klik profil, kita pilih saldo awal, kita pilih yang akun. Nah, di sini akun-akunnya itu udah muncul. Nah, di sini ada debit sama kredit. Saya mau masukin nominalnya. Contohnya itu yang pertama kas di debit sebesar 3.500.000, di bank sebesar 25.500.000. Selanjutnya di piutang dagang sebesar 4.550.000. Ini di debit. Yang selanjutnya persediaan barang dagang
sebesar 13.815.000 di debit. Yang selanjutnya asuransi dibayar di muka di debit sebesar 2.300.000. Selanjutnya kendaraan di debit sebesar 125 juta. Yang selanjutnya akumulasi depreciation kendaraan di kredit sebesar 12.500.000. Yang selanjutnya utang dagang di kredit sebesar 16.875.000. Utang gaji dan upah di kredit sebesar 2.115.000. Utang banknya di kredit sebesar 81.375.000. Yang selanjutnya modal setor di kredit sebesar 35.500.000. Nah, selanjutnya laba ditahan di debit sebesar 26.300.000. Nah, di sini semuanya saya udah masukin laba ditahan, modal disetor, utang bank, utang gaji dan upah, utang dagang, akumulasi depreciation kendaraan, terus ada kendaraan, terus ada asuransi dibayar di muka, terus ada persediaan barang dagang, ada piutang dagang, terus ada bank, dan ada kas. Kalau udah, kita klik simpan aja. Ini nanti akan muncul data telah berhasil diubah. Kita tunggu aja. Nah, kalau udah selesai diubahnya, kita mau lihat nih aktiva dan pasifanya itu balance atau enggak. Caranya itu kita klik laporan, kita pilih yang laporan keuangan, kita pilih yang neraca. Nah, di sini itu udah muncul tanggal 1 Januari tahun 2018. Nah, hasil di total harta dengan total kewajiban dan modal itu sudah balance. Seperti di sini. Hasilnya 162.165.000. Sama dan berarti punya saya itu laporan neracanya itu balance. Terus kalau kita mau ubah tuh juga bisa, mau tahun berapanya. Tinggal kita ganti deh di sininya. Itu aja yang mau saya jelaskan pada topik 9. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.